datang kembali di vlog saya. Kalau di video sebelumnya saya membahas mengenai apa sih enaknya kerja di Jepang, maka di video kali ini saya akan membahas apa sih nggak enaknya kerja di Jepang. Nah, jadi teman-teman tuh jangan berpikir ya enaknya aja gitu. Jadi di Jepang ini tidak semuanya enak. Jadi ada juga yang tidak enaknya gitu. Jadi saya akan menjelaskan apa sih nggak enaknya kerja di Jepang itu menurut pengalaman saya pribadi, dan mungkin secara umum ya, mungkin yang teman-teman lain juga rasakan, saya rasa. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama tuh nggak enaknya kerja di Jepang itu ya kita harus berpisah dengan orang tua. Ya, jadi seringkali teman-teman yang mungkin baru datang ke Jepang itu kira-kira ya baru datang lah, itu biasanya langsung kangennya dengan orang tua, dengan kampung halaman, dan biasanya itu membuat semangat belajar kita jadi sedikit menurun gitu, atau semangat kerja kita sedikit menurun. Jadi gak enaknya tuh kalau sudah kangen sama orang tua, kan harus berjauhan tadi. Kemudian yang berikutnya, apa sih gak enaknya kerja di Jepang itu? Khusus untuk yang muslim, gak enaknya kerja di Jepang itu kita beribadah itu nggak seleluasa seperti kita beribadah di sana ya, di negara kita ya. Jadi tidak bisa setiap waktu sholat itu pas di waktu sholatnya itu bisa beribadah gitu. Mungkin ada ya beberapa tempat kerja, mungkin ya, saya juga nggak tahu, tapi mungkin ada ya di beberapa tempat mungkin yang mengizinkan waktu sholat di pas waktunya itu, mungkin ada. Tapi kalau di tempat saya secara pribadi tidak ada gitu kan. Jadi kita hanya bisa menyesuaikan saja ya. Kemudian juga kalau misalnya kita mau ke masjid juga, masjidnya jauh ya kan. Jadi kalau yang ada teman-teman yang tinggal di dekat masjid itu sebuah berkah ya, keberuntungan yang harus disyukuri gitu. Kemudian apa sih yang berikutnya? Apa sih gak enaknya kerja di Jepang itu? Nah, gak enaknya kerja di Jepang itu kita sering kangen sama makanan Indonesia. Nah, kalau di sana kan banyak tuh yang jualan tuh kan, mie Aceh, mie ayam, bakso, nasi padang ya kan. Kita mau beli kapan saja, di mana saja itu bisa. Tapi kalau di sini jangan harap. Nah, jadi nggak ada tuh yang namanya jualan bakso di simpang atau di apa gitu, nggak ada gitu kan. Jadi kita nggak bisa nih kalau misalnya kita kangen mau makan bakso, mau makan apa gitu, agak sedikit repot gitu kan. Kecuali kalau misalnya teman-teman bisa buat sendiri gitu ya, mungkin agak sedikit terobati lah ya kan. Nah, kemudian apa sih gak enaknya kerja di Jepang itu? Jadi ini khusus untuk yang muslim ya. Gak enaknya kerja di Jepang itu tidak banyak makanan halal. Ada yang halal, atau mungkin tidak ada label halal tapi bisa dimakan gitu. Jadi makanan yang tidak ada label halal tapi bisa dimakan ini itu dikeluarkan oleh mungkin kalau di Indonesia MUI ya, di Jepang tuh dia ada komunitas Islamnya. Mereka tuh yang mengeluarkan halal atau tidak halal, maksudnya bisa dimakan atau tidak bisa dimakannya makanan tersebut ya, walaupun tidak ada label halalnya. Mereka langsung proses apa? Nah apa sih namanya? Langsung cross check ya kan, cross check ke pabriknya langsung. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi itu bisa dimakan atau tidak bisa dimakan. Tapi itu nggak enaknya gitu kan, makanan halal sedikit gitu. Jadi agak repot ya. Jadi kalau kita misalnya mau beli makanan seperti ya roti dan lain-lain itu kita harus baca dulu ya komposisinya gitu, terbuat dari apa gitu, apakah di dalamnya ada masuk gelatin atau apa segala macam lah gitu. Yang mungkin bagi yang beragama Islam itu tidak boleh makan seperti pork juga ya kan. Jadi itu merupakan salah satu yang tidak enak di Jepang ini. Kemudian berikutnya apa sih nggak enaknya kerja di Jepang itu? Jadi nggak enaknya kerja di Jepang itu ya,
Kalau musim dingin, dingin sekali di sini. Kalau musim panas, ya panas sekali. Mungkin bagi orang yang tidak punya alergi dengan cuaca dingin, mungkin sesuatu yang menyenangkan ya. Nah, tapi bagi saya itu sangat menyakitkan karena kebetulan saya agak sedikit alergi. Jadi kalau terlalu dingin ya, saya kurang suka. Dan kita harus pakai baju tebal-tebal gitu kan. Sangat repot sekali kan. Nah, dan yang terakhir itu apa sih nggak enaknya kerja di Jepang? Jadi di sini tuh nggak enaknya tuh ya, kalau aku di sini engkau di sana. Jadi LDR ya, LDR itu paling gak enak ya di Jepang tuh. Jadi nggak bisa ketemu ya kan. Mau ketemu juga ongkos mahal, berat di ongkos bang. Berat di ongkos deh kan gitu kan. Jadi mau gimana gitu kan, paling juga paling kencangnya bisa lewat WhatsApp ya, atau dan lain sebagainya lah ya kan, video call yang lainnya ya. Jadi untuk ketemu tuh agak susah. Jadi gimana ya namanya nggak ketemu kan. Kalau misalnya bagus ya bisa bertahan, kalau yang nggak bagus ya mungkin terpaksa cari yang lain. I'm sorry, goodbye. Oke, jadi menurut saya cukup sekian dulu vlog hari ini. Saya rasa itu saja ya, apa sih nggak enaknya kerja di Jepang ya menurut saya pribadi, dan mungkin secara umum ya. Mungkin masih banyak lagi nih yang nggak enaknya nih, masih banyak saya rasa ya. Tapi untuk sementara itu dulu ya yang poin penting-pentingnya. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, kasih pertanyaan di kolom komentar. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Apa yang ingin kalian ketahui tentang Jepang, mungkin tentang program perawat ya, dan lain sebagainya lah ya, yang kalian ingin ketahui. Tapi yang positif ya, jangan yang negatif. Jadi itu video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya pamit dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.